Karena kekalahannya hari itu, bos Willy memarahinya habis-habisan. Bahkan dia mengatakan jika Willy harus keluar dari kasus ini, karena dia merasa situasi ini semakin parah nantinya. Di tempat kerjanya yang baru, terdengar juga jika pemimpin firma hukum berusaha memecat dirinya. Untung saja ada Nicky atasannya yang berhasil meyakinkan si bos agar tidak memecat si Willy. Akan tetapi Willy tidak akan melepaskan kasus ini begitu saja, karena ia merasa sudah terjebak di dalamnya, dan dia sangat yakin bisa memecahkan kasus ini. Keesokan harinya dia pun memohon kembali kepada Joe atasannya. Dia memohon agar dia dipercaya dan kembali menangani kasus Ted tersebut, karena dia merasa dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah ia mulai. Dia juga merasa kesal terhadap Ted yang seolah-olah menikmati semua ini. Lalu Joe mengatakan jika kalah lagi Willy tidak akan bisa bekerja di sana lagi. Bahkan Willy tidak bisa bekerja di tempatnya yang baru. Tapi apa daya, Willy tetap dengan egonya. Dia mengambil kembali kasus itu dan siap menerima semua resikonya. Willy pun menanyai keterangan Robert yang berselingkuh dengan istri Ted. Di sini Robert mengatakan jika dari awal dia memang tidak mengetahui siapa nama asli selingkuhannya itu. Bahkan nama suami ataupun rumah selingkuhannya itu dia pun tidak mengetahuinya. Semua terjadi begitu saja, kata Robert. Karena kasus ini juga Robert harus berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Wajah Robert pun menjadi tagline utama di koran-koran nasional. Robert juga mengatakan jika dia tidak tahu bahwa Ted adalah suami selingkuhannya. Di sini Willy tidak menemukan apa-apa selain cerita Robert tersebut. Lalu Willy pun pergi ke lokasi hotel untuk meminta rekaman CCTV. Dia juga pergi ke kantor di mana Ted bekerja untuk mencari bukti yang kiranya bisa membantu kasusnya. Ia juga kembali ke rumah Ted untuk mencari pistol yang menjadi barang bukti terkuat. Tapi apa daya, Willy begitu pusing. Dia merasa begitu buntu. Dia beserta jajaran tim tidak bisa memberatkan Ted di persidangan nantinya. Willy juga pergi ke rumah sakit di mana istri Ted dirawat. Dia juga berharap semoga Jennifer lekas sadar dan bisa membantu kasusnya, karena dia sadar kalau dia sudah tidak memiliki saksi yang kuat selain Jennifer ini. Tapi apa daya, Jennifer hingga kini belum sadarkan diri. Singkat cerita, Robert datang menemui Willy di rumahnya. Tujuan Robert ini ternyata dia ingin memanipulasi barang bukti di pengadilan dengan pistol miliknya, karena pistol beserta peluru milik Robert cocok dengan pistol Ted yang terbukti tidak pernah digunakan. Sedangkan pistol Robert memang sering digunakan, pasti akan cocok nantinya di pengadilan. Akan tetapi Willy begitu marah, dia malah menyuruh Robert untuk segera pulang. Walaupun angkuh, ternyata Willy adalah pengacara yang adil, karena Willy sendiri tidak mau menghalalkan cara untuk menangani kasusnya. Semoga menjadi contoh buat pengacara muda Indonesia. Keesokan harinya Willy pun memeriksa rekaman dari CCTV hotel. Dia sendiri melihat Ted yang masuk ke kamar istrinya. Willy pun penasaran apa yang membuat Ted ke kamar hotel itu siang-siang. Apa sebenarnya tujuan Ted ke sana? Karena aneh saja menurut Willy, karena istrinya dan Robert berada di kolam renang. Terus ngapain Ted ke kamar istrinya kala itu? Di sini Willy kembali belum menemukan motif yang sebenarnya. Dia tidak bisa menjadikan rekaman itu sebagai barang bukti, karena barang bukti yang sebenarnya adalah pistol yang hilang. Dan Willy pun masih belum menemukan apa-apa. Singkat cerita, akhirnya hari persidangan kembali diadakan. Di awal-awal Ted dengan percaya diri menyampaikan usulannya kepada hakim. Dia berkata agar segera untuk dibebaskan, karena dia merasa sampai saat ini penuntut belum menemukan barang bukti yang menyatakan jika ia bersalah. Dia juga menambahkan jika istrinya ditembak dan dirinya mendapatkan kekerasan dari kepolisian, dan dia juga menganggap jika dirinya juga adalah korban. Dia juga memberikan suatu undang-undang California yang mengatakan jika dia tidak bersalah. Dan akhirnya hakim pun menanyakan apakah Willy sudah memiliki bukti yang kiranya dapat dibuktikan. Di sini Willy diam dengan kesalnya dan mengatakan dengan berat jika dia belum menemukan bukti apapun. Robert yang hadir pun nampak sangat terpukul, dan akhirnya mosi yang diajukan oleh Ted akhirnya dikabulkan oleh hakim, dan Ted pun akhirnya dibebaskan. Ted sangat berterima kasih kepada hakim akan hal itu. Saat akan keluar, sempat-sempatnya Ted menyapa Robert. Ted lalu berkata, "Santai saja Robert." Tak lama kemudian Nicky mengetahui kekalahan Willy dan menghubunginya saat itu juga. Tapi saat perbincangan itu terjadi, terdengar suara tembakan dari luar, dan betapa terkejutnya semua orang. Ternyata Letnan Robert menembakkan pistolnya ke kepalanya sendiri. Sepertinya dia telah frustasi akan semua hal itu.
Kehidupan keluarganya telah hancur berantakan. Ditambah Ted yang bebas dari dakwaan tersebut, Robert sepertinya tidak mampu menerima apapun lagi ke depannya. Dan Ted tampak tersenyum melihat kejadian itu di depannya. Dan barang bukti seperti pistol miliknya pun dikembalikan dan Ted pun kembali ke rumahnya. Dia melakukan aktivitasnya kembali sehari-hari seperti biasa. Keesokan harinya Ted pun mengunjungi istrinya di rumah sakit. Di sana juga ternyata ada Willie. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Ted mengatakan kepada Willie jika dia telah bersiap akan menarik kabel yang membuat istrinya terus hidup. Dari perkataan Ted, Willie mengetahuinya jika Ted ini berencana akan menghabisi juga nyawa istrinya. Karena itulah dia pergi ke Nikki untuk meminta bantuan. Ia yakin akan bisa menang secara hukum kepada Ted. Tapi apa daya, Willie ditolak mentah-mentah karena dia kalah di persidangan. Bahkan mantan bosnya Joe pun tidak bisa membantunya karena Willie yang terlalu egois di persidangan terakhir membuat dirinya blunder. Sekarang Willie benar-benar tamat. Joe juga berkata yang harus dikhawatirkan sekarang adalah dirimu sendiri. Akan tetapi Willie tidak menyerah begitu saja. Untungnya ayah Nikki juga seorang hakim yang berhasil ia yakinkan, dan akhirnya memberikan surat perintah kepada Willie untuk menahan Ted kembali. Willie pun segera melaju menuju ke rumah sakit. Tapi meskipun dia membawa surat atas nama pengadilan, aksinya tetap tertahan. Dan naasnya, di saat yang bersamaan detak jantung dari istri Ted pun perlahan berhenti. Entah bagaimana caranya, secara diam-diam Ted berhasil membuat istrinya tersebut benar-benar meninggal. Lagi dan lagi usaha Willie pun gagal. Dan lagi-lagi Ted pun berhasil kembali. Diketahui Willie ternyata masih belum bisa move on dari kasus Ted tersebut. Dia berusaha mencari celah retakan-retakan yang kiranya bisa membuka kasus itu kembali. Saat dia memeriksa berkas, tanpa sengaja rekannya yang berada di sebelah menaruh HP miliknya di samping HP Willie. Saat HP-nya berdering, tanpa sengaja rekannya itu mengambil HP yang salah. Diakibatkan model HP yang sama di kedua HP itu. Tolong kalian ingat adegan di sini. Ternyata yang menelpon HP Willie adalah Ted. Ted mengatakan jika Ted akan pergi ke suatu tempat dan Willie diundang ke rumahnya untuk mengambil hadiah yang Ted berikan kepadanya. Tapi di saat yang sama Willie ternyata telah menemukan teka-teki yang selama ini menutup matanya. Dan rekannya hanya bisa terkejut akan hal yang diperlihatkan oleh Willie kepadanya. Dari perbincangan Willie tersebut, ternyata Ted ingin memberikan hasil karyanya kepada Willie. Meskipun Ted tahu Willie tetap menolaknya. Dan tak lama kemudian Willie pun tiba di rumah Ted. Ted pun membukakan pintu untuk Willie. Saat berada di dalam, Willie kemudian membuka lemari di mana Ted menyimpan pistolnya. Lalu saat Ted akan berkemas, barulah Willie mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan disinilah plot twist terjadi. Willie berkata jika dia sebenarnya sudah terlambat. Willie sadar jika Robert dan Ted memiliki pistol yang sama. Itulah alasan Ted ke kamar hotel istrinya tempo hari. Ted ternyata ke kamar hotel itu bertujuan untuk menukarkan pistolnya dengan pistol milik Robert. Jadi, pistol yang sebenarnya yang digunakan Ted untuk menembak istrinya adalah pistol milik Robert. Dan Ted tahu Robert akan membawa kembali pistol itu. Dan momen saat Robert melihat keadaan istrinya, di saat itulah Ted kembali menukarkan pistolnya itu dengan pistol Robert. Dan tanpa disadari ternyata barang bukti sebenarnya dibawa oleh Robert selama ini. Dan disinilah Willie mulai memojokkan Ted. Dan jika kalian bertanya apakah perkataan Willie itu benar? Ya, seluruh perkataannya benar. Taktik seperti itulah yang dipakai oleh Ted. Tapi di sini Ted yakin jika hakim akan menganggap semua itu omong kosong nantinya. Lalu Ted pun menceritakan bagaimana kronologi dia menembak istrinya. Dan ia dengan bangganya hanya dengan satu peluru, dia bisa menghabisi secara bersamaan istri dan selingkuhannya. Dia juga menjelaskan jika dengan segala bukti yang baru, dia yakin Willie tidak akan bisa menyentuhnya. Tapi Willie berkata jika awalnya istri Ted masih hidup di rumah sakit. Dan karena ulah Ted lah yang menarik kabel pada istrinya pun akhirnya meninggal karena menurut dokter, istrinya tersebut sebenarnya masih bisa hidup lebih lama lagi. Tapi karena ulah blunder dari Ted, istrinya pun harus meninggal. Dan Willie pun berhasil menemukan bukti-bukti yang kiranya bisa memberatkan Ted kali ini. Terus jika kalian bertanya apakah Ted telah blunder, jawabannya tidak sama sekali. Willie pun merasa akan menang karena ini merupakan kasus yang baru, tuntutan yang baru, dan pengadilan yang baru. Mendengar hal itu, Ted akhirnya menyuruh Willie segera keluar dari rumahnya.
Dan betapa terkejutnya Ted, ternyata di luar sana telah banyak polisi yang berjaga. Yang pastinya mereka telah mendengar pembicaraan keduanya. Dan Ted pun tidak bisa apa-apa. Lama kemudian scene pun berpindah pada sebuah pengadilan. Pengadilan baru terhadap Ted yang menjadi tersangka atas pembunuhan istrinya di rumah sakit. Dan di sini Willy tampak sangat siap di hari itu. Dan film pun selesai. Oke, film ini cukup berat dikarenakan banyak alibi. Oke, tapi kita bahas satu persatu. Pertama, kalian sudah Mimin ingatkan untuk mengingat adegan saat Robert melihat istrinya di kejadian penembakan itu, di mana saat itu Ted menyuruh Robert terlebih dahulu meletakkan pistolnya. Nah, disitulah Ted menukarkan kembali pistol itu. Di sini Mimin sangat yakin bahwa rekan Robert yang bernama Flores terlibat dalam kasus ini, yang dimana dia bertugas membuat pistol atau memesan pistol yang sama persis dengan milik Robert. Hal ini Mimin yakini karena saat mereka berdebat, Ted pernah mengatakan jika dia memiliki seorang penyidik bayaran yang akan membantunya. Oke, kita masuk ke pembunuhan istrinya. Apakah Ted membunuh istrinya dengan mencabut kabel oksigen? Di film ini tidak diperlihatkan bagaimana istrinya meninggal dan bagaimana Ted membunuhnya. Tapi yang pasti Ted membuat hal ini sangat rapi, dan dia juga sengaja mengatakan akan membunuh istrinya kepada Willy. Faktanya, itu hanya sebuah jebakan, karena seperti yang kita ketahui, Ted adalah orang yang sangat teliti dalam hal apapun. Dan jika kalian ingat saat Flores sengaja meletakkan HP-nya di atas meja Willy, yaitu agar Ted bisa menelpon dan mengundang Willy tanpa harus menelpon melalui nomor Willy, dan suatu saat akan berguna ketika di pengadilan yang baru ini. Terakhir kalian lihat banyak polisi yang sudah ada di depan rumah Ted. Dan Mimin sangat yakin yang mengundang polisi itu adalah Flores, karena sebelumnya Willy datang sendiri ke rumah Ted. Hal itu Ted lakukan agar seolah-olah Willy terus mengintimidasi Ted dalam kasus ini. Jadi kesimpulannya Ted akan menang dalam kasus tersebut. Ted menang karena Willy tidak akan memiliki bukti apapun. Percayalah kepada Mimin. Lalu kenapa Ted repot-repot mengurus Willy? Karena Ted ingin membuatnya namanya menjadi bagus kembali. Salut buat film yang seperti ini. Jika kalian kehilangan arah, kita akan tersesat. Mimin angkat topi buat sang sutradara film ini. Pesan moral kalian isi sendiri. Sekian dulu dari Mimin.